Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar, apakah kamu pernah mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Inggris? Atau apakah kamu pernah mengalami kesulitan untuk menghafal dan mengingat kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris? Tentu pasti iya. Nah, kenapa demikian? Jawabannya hanya ada pada diri kita. Apakah kita memang salah dalam cara mempelajari ataupun salah dalam bagaimana teknik kita menghafal dan mengingat kosakata itu sendiri. Nah, untuk itu saya di sini akan menyampaikan satu buah metode atau cara yang mungkin lebih efektif ketika kita mencoba untuk belajar, mengingat, dan menghafal kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris. Bersama saya, Arif Suhendra, tetap di sini di channel ini. Oke, nah sekarang kita mulai apa yang akan kita bahas. Di sini, kalian bisa lihat di slide, ya. Kita akan membahas mengenai bagaimana memahami konsep dalam menghafal kosakata dengan cara yang menyenangkan. Kita lihat ada tagline bahwa belajar sambil bermain merupakan bukan bentuk yang tepat, tapi kita ubah menjadi bermain sambil belajar sehingga anak-anak bisa melakukan suatu aktivitas bersama tanpa menghilangkan kesukaan mereka sendiri. Oke, kita lihat bahwa pada umumnya remaja berusia 13 tahun, ya di sini mungkin kita lihat anak-anak SMP gitu ya, memiliki karakteristik yang sangat unik. Hal itu berdampak tentunya pada kegiatan atau aktivitas pembelajaran mereka. Mereka memiliki karakteristik yang unik sehingga perlakuannya pun harus seunik mungkin agar pembelajaran bisa terjalin dengan lebih mudah dan lebih santai. Oke, kita lihat lagi. Ada remaja dengan karakteristiknya. Ada 3 karakteristik di sini yang kita rangkum, ya. Ada karakteristik remaja yang suka dengan musik, ada karakteristik remaja yang suka dengan menggambar, ada juga karakteristik remaja yang suka dengan bermain game. Nah, itu rata-rata hampir kebanyakan karakteristik anak itu seperti itu. Maka arah dari pembelajaran ataupun aktivitas mereka akan berlaku sama seperti itu. Nah, maka apa yang dilakukan oleh para si peserta didik tadi atau para remaja tadi? Mereka biasa melakukan hal ini. Pertama, ketika di kelas, mereka menulis, menggambar, kemudian melakukan hal-hal yang mungkin akan membuat mereka mengalihkan perhatian dalam pembelajaran yang tidak menyenangkan. Ya, nah, jadi mereka menulis, menggambar, bahkan menulis lagu, atau bahkan bermain game. Itu menjadi hal yang sangat-sangat harus kita antisipasi, bahkan kita hilangkan dalam pembelajaran. Kenapa demikian? Apa yang harus dilakukan? Karena itu akan berdampak dalam teknik mereka menangkap dan menghafal pembelajaran mereka sendiri. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Kita lihat ada 3 hal yang bisa kita lakukan di sini, ya. Nah, 3 hal ini tentu akan membantu mereka untuk mengubah paradigma dan pola pikir mereka ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, 3 metode ini kita bisa lihat dari apa yang mereka lakukan. Pertama, mereka bisa belajar dengan menggunakan media visual. Sebagai salah satu contoh yang pertama, ya, di situ ada belajar menggunakan flashcard. Tahu flashcard? Flashcard itu bentuk kartu ya, kartu yang tentu ada gambarnya. Nah, dengan menggunakan metode gambar mereka akan lebih cenderung suka gitu ya dan lebih mudah untuk dihafal. Kemudian, belajar menggunakan lagu. Mereka senang nyanyi, mereka senang menulis-nulis lirik lagu. Nah, mereka juga akan lebih mudah untuk menghafal. Kemudian yang ketiga, belajar dengan permainan. Nah, permainan yang seperti apa? Kita akan bahas yang satu ini. Oke? Kita lihat. Kita akan mencoba belajar dengan game. Nah, tentunya game yang seperti apa yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran? Ingat, tidak semua game bisa kita gunakan untuk belajar, ya. Nah, game yang kita gunakan di sini adalah game sambung kata. Pernah dengar? Mungkin pernah. Dan itu akan lebih efektif untuk pembelajaran. Anak pun akan lebih menyukai dengan cara seperti itu. Gimana sih caranya? Pengen tahu? Yuk, kita bahas bareng-bareng cara untuk menggunakan metode belajar dengan metode game sambung kata yang dikaitkan dengan cara menghafal kosakata bagi peserta didik khususnya yang belajar bahasa Inggris. Ya, kita lihat dari slide berikutnya. Ada 3 teknik
ya, ada beberapa teknik dalam kita untuk melakukan pembelajaran ini. Simple sebetulnya, hanya kita harus perlu sangat-sangat menyusun dengan strategi yang benar, ya. Langkah yang pertama, kita buat posisi duduk terlebih dahulu, ya. Posisi duduknya kita buat melingkar, ya. Kita buat lingkaran. Kemudian kita minta mereka untuk menyiapkan selembar kertas atau buku catatan untuk mereka menulis. Kemudian setelah semuanya siap, guru itu nanti akan memberikan satu buah kosakata atau kata untuk mereka tulis. Nah, maka selanjutnya setelah mereka menulis, mereka akan diminta untuk menyambungkan, ya, atau menulis kembali kata berikutnya dari huruf terakhir yang diberikan oleh guru tadi. Nah, setelah anak itu menulis satu bentuk kata, mereka harus menyerahkan catatan mereka kepada teman lain untuk disambungkan katanya yang dengan cara estafet. Nah, kegiatan ini bisa kamu gunakan selama atau bisa kamu atur waktunya selama kurang lebih 1, 2, atau 3 menit berlangsung. Karena kita nanti akan lihat hasilnya. Berapa banyak kosakata yang mereka dapatkan. Apakah akan sangat banyak atau bahkan akan lebih banyak. Nah, maka ini akan jauh lebih efektif dari hal yang lain. Setelah itu, kita juga bisa mereview dengan cara menyampaikan apa sih arti kata dari masing-masing kosakata itu sendiri. Nah, ayo, mari dengan seperti itu kita bisa coba teknik pembelajaran seperti ini yang insya Allah bisa lebih efektif dan lebih menyenangkan. Pembelajaran ini bisa kita gunakan bukan hanya pembelajaran di kelas, tetapi juga bisa digunakan untuk pembelajaran di rumah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak yang ingin belajar memperbanyak kosakata khususnya dalam bahasa Inggris. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.